Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Rekan-rekan, kali ini saya akan membahas terkait jenjang karir untuk formasi pengelola penanganan perkara dan pengawal tahanan. Untuk yang pertama, pengelola penanganan perkara sendiri biasanya adalah mereka yang akan mengurusi administrasi di bidang-bidang teknis, entah itu bidum, bidsus, bidmil, dan juga mungkin di datun. Jadi rekan-rekan akan diperbantukan untuk mengurusi administrasi yang ada di kejaksaan. Jadi rekan-rekan mungkin juga bisa diminta untuk membuat P16, P17, P18, P21, dan terus lanjut sampai putusan. Kemudian untuk pengawal tahanan sendiri adalah jabatan di mana rekan-rekan akan mengawal tahanan, mengambil tahanan dari tahanan tinggi atau rutan, membawa di persidangan dan mengembalikan lagi setelah selesai persidangan ke rutan, serta menyerahkan ke lapas setelah adanya putusan. Untuk jenjang karir sendiri, pengawal maupun pengelola bisa menjadi bendahara, di mana bendahara tersebut adalah termasuk grade yang lumayan tinggi, kalau enggak 7, 8, yang mana bisa menambah penghasilan rekan-rekan karena kita kerja di kejaksaan itu kerja sebagai ASN, maksudnya dilihat dari grade. Kalau grade pengelola penanganan perkara kalau nggak salah 5, grade pengawal tahanan 6. Untuk gaji kalau kita lihat di laman SSC ASN sekarang berkisar antara 58 sampai 7 jutaan. 7 jutaan itu kalau rekan-rekan sudah memiliki masa kerja yang lumayan, karena nanti setiap 2 tahun sekali rekan-rekan akan mendapat KGB atau kenaikan gaji berkala, kemudian 4 tahun sekali rekan-rekan juga akan mendapat kenaikan gaji dari kenaikan pangkat. Jadi 2 tahun pertama rekan-rekan akan mendapat KGB pertama, kemudian kedua 2 tahun berikutnya rekan-rekan akan mendapat KGB kedua sekaligus kenaikan gaji atas dasar kenaikan pangkat rekan-rekan. Untuk jenjang karir memang semua TU ya, tidak hanya golongan 2, entah itu 2A, entah itu pengelola penanganan perkara ataupun pengawal tahanan, semua TU bahkan yang dari S1, S2 yang mungkin mendaftar itu tidak bisa menjadi jaksa. Jadi rekan-rekan jangan berharap untuk bisa menjadi jaksa, apalagi ingin menjadi mungkin kecap jari ataupun kajari ataupun kajati, karena itu hanya bisa dilakukan oleh jaksa. Pemimpin satker itu hanya bisa ditampu oleh seorang jaksa, dan kita sudah menandatangani perjanjian bahwa kita tidak akan menuntut menjadi seorang jaksa. Tapi gimana kalau sebenarnya kita lulusan sarjana tapi karena mungkin menikah atau karena lain hal kita mengambil yang formasi SMA? Ya udah, berarti itu sama saja rekan-rekan sudah ikhlas untuk menjadi tata usaha. Bahkan nanti bagi rekan-rekan yang mungkin kuliah ambil hukum pun juga tidak bisa menjadi jaksa, tapi masih bisa menjadi analis hukum. Itu juga jabatan fungsional yang
lumayan bagus bagi rekan-rekan yang minat akan hukum. Kemudian untuk jenjang karir itu selain bendahara tadi, mungkin bagi yang wanita bisa mengikuti pelatihan sekretaris. Itu bisa mulai dari 2A, rekan-rekan akan mendapat grade 6. Itu lumayan bagi yang pengelola karena akan menambah sedikit gaji kali rekan-rekan. Kemudian untuk yang sudah memiliki pangkat 2C, atau mungkin bagi rekan-rekan yang dari 2C itu bisa mengambil arsiparis atau auditor pemula, di mana arsiparis dan auditor adalah jabatan fungsional juga yang rekan-rekan memiliki pekerjaan inti dan pekerjaan utama, sehingga rekan-rekan bisa mengajukan pangkat berdasarkan angka kredit. Jadi perbedaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana adalah kalau rekan-rekan bisa mengambil jabatan fungsional, rekan-rekan tidak mengikuti kenaikan pangkat yang regional atau yang umum. Rekan-rekan bisa mengikuti kenaikan pangkat atas dasar angka kredit rekan-rekan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau rekan ikut kenaikan pangkat umum itu per 4 tahun sekali. Kalau rekan-rekan mengikuti kenaikan pangkat dengan rekan-rekan menjadi seorang fungsional, rekan-rekan dan angka kredit rekan-rekan sudah mencukupi, maka minimal 2,5 tahun rekan-rekan sudah bisa naik pangkat. Jadi lumayan membantu bagi rekan-rekan. Kemudian bagi yang mau penyetaraan ijazah, untuk setiap tahunnya penyesuaian atau penyetaraan ijazah itu pasti dibuka biasanya pada bulan September. Bulan ini bertepatan dengan pembukaan CASN, dengan persyaratan biasanya ada syarat-syarat seperti kelinearan dari jurusan. Jurusan yang linear sama kejaksaan apa aja? Ada teknik komputer, semua yang terikat dengan teknik komputer, entah itu informatika, teknik komputer. Tapi kalau ilmu komunikasi nggak masuk. Habis itu ilmu komputer, pokoknya yang sistem informatika gitu, pokoknya yang ada hubungannya dengan komputer itu kebanyakan bisa. Kemudian rumpun ekonomi, ada ekonomi, akuntansi, manajemen, itu juga biasanya bisa. Kemudian hukum jelas. Kemudian sastra. Nah, sastra itu biasanya ada sastra Indonesia, sastra Inggris, dan kadang ada sastra Cina juga bisa. Kemudian kok sastra tadi, bahasa ya, bahasa, entah bahasa atau sastra, bahasa Cina, Indonesia, Inggris itu yang paling utama. Kemudian untuk jabatan yang kelihatannya bisa tapi tidak bisa, itu ada hukum yang sudah memiliki identitas sendiri. Misal rekan-rekan ambil hukum syariah, itu memang gelarnya nanti sarjana hukum. Cuman kalau untuk di kejaksaan sendiri tidak bisa dipakai untuk penyesuaian ijazah, karena yang diperbolehkan hanya ilmu hukum dan S1 hukum. Kemudian sama dengan manajemen dan lain-lain, kalau ada embel-embel syariah atau ada anu lain itu kebanyakan tidak bisa. Dan untuk syarat penyetaraan ijazah itu berapa lama? Biasanya setelah rekan-rekan sudah
memiliki pangkat untuk yang dari 2A ya, atau yang masuk dengan ijazah SMA itu memiliki pangkat 2C. 2C itu garis V3. Jadi sekali kenaikan pangkat tadi kan 4 tahun yang reguler. Berarti rekan-rekan baru bisa mengikuti penyetaraan ijazah setelah minimal banget 8 tahun. Tapi ada beberapa momen penyetaraan ijazah harus minimal 3C plus 1 tahun kerja. Jadi 9 tahun rekan-rekan baru bisa penyetaraan. Kalau enggak penyetaraan untuk bisa jadi golongan 3 itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 16 tahun. Dan nanti juga sama, rekan-rekan akan diuji untuk bisa pindah golongan. Jadi lumayan menghemat sekitar 7-8 tahunan kalau rekan-rekan mengikuti kuliah. Kemudian rekan-rekan setelah setahun mengikuti penyetaraan S1 bisa lanjut mengikuti penyetaraan S2 dan akan langsung mendapat pangkat 3B. Tadi kan dari 3C dari 2C ke 3A. Kemudian untuk S2 dari 2A dari 3A ke 2B. Keuntungannya setelah rekan-rekan penyetaraan ijazah misal S1 dulu, rekan-rekan bisa menjadi lebih banyak peluang memperoleh jabatan fungsional. Antara lain kalau rekan-rekan ambil rumpun yang komputer tadi, entah itu TI, entah itu teknik komputer, entah itu ilmu komputer, rekan-rekan bisa mengambil jabatan prakom, dan itu lumayan juga. Prakom gajinya agak lumayan. Kemudian auditor jika rekan-rekan ambil dari rumpun ekonomi, entah itu manajemen, akuntansi maupun ilmu ekonomi. Kemudian arsiparis kalau rekan-rekan ambil kearsipan, tadi ditambah kearsipan ya, biasanya kadang bisa kadang enggak kalau kearsipan. Kemudian analis hukum, kalau rekan-rekan ambil dari S1 hukum memang nggak bisa jadi jaksa, tapi rekan-rekan bisa jadi analis hukum. Kalau masalah gaji memang beda jauh, tapi untuk kerjaan juga banyak yang membahas terkait hukum. Banyak pekerjaan rekan-rekan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian jika rekan-rekan melanjut ke penyetaraan ijazah S2 dengan pangkat langsung menjadi pangkat 3B, rekan-rekan bisa mengusulkan menjadi widyaswara. Keuntungan widyaswara antara lain rekan-rekan bisa pangkatnya terus naik selama rekan-rekan bekerja. Soalnya widyaswara termasuk jabatan khusus karena disebut sebagai dosennya para jaksa dan dosennya para pegawai tata usaha di kejaksaan, para pegawai kejaksaan. Jadi untuk kepangkatan sendiri memang tidak berlaku mentok di pangkat tertentu. Kalau kita itu kan yang pelaksana, misal kita ijazahnya SLTA sampai besok pensiun, kita akan mentok di 3B kalau nggak salah. Kemudian kalau kita itu SLTA sampai D1 ya, kalau D1 D2. Kalau kita ambil D3 itu kita mentok di 3C.
Kemudian kalau kita sampai S1, kita bisa mentok pangkat di 3D. 3D itu melatih 1. Kalau kita mentok sampai ke S2, itu kita bisa ke 4A. 4A adalah pangkat melati 2. Sementara kalau Widya Suara, kalau kita kan udah sampai misal sampai S2 mentok ke situ. Kalau Widya Suara selama ini masih bisa lanjut lagi, asal angka kredit dan masa kerja terpenuhi. Kemudian ada lagi satu jabatan fungsional yang menarik mungkin untuk rekan-rekan yang mungkin suka dengan hal-hal yang berbau misteri, dengan intelijen. Itu ada sandiman. Sandiman adalah pegawai khusus kejaksaan yang bekerja dengan Badan Intelijensi Negara, yang mana untuk gaji sandiman sendiri hampir sama dengan gaji jaksa yang lumayan tinggi. Untuk golongan 2A saja yang dari SLTA bisa dari 8 sampai 9 juta. Kan jauh kalau dibandingkan sama SLTA biasa yang cuma 5,6 jutaan. Sandiman sendiri biasanya hanya berada di Kejati dan Kejagung. Untuk di Kejati sendiri rata-rata tidak banyak, hanya paling 3 sampai 5. Dan seleksi sandiman itu lumayan panjang, soalnya sandiman juga ada macam-macam, mulai dari yang awal, entah namanya saya juga agak kurang tahu, awal, habis itu pertengahan kayak Dharma Wira, Madya Wira gitu. Ada yang mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi untuk sandiman sendiri sangat menarik, dan walaupun gajinya besar, sandiman memiliki keistimewaan bisa tidak berpindah ke tempat lain. Kalau jaksa kan ya memang gajinya lumayan, tapi kan setiap 2-3 tahun sekali jaksa harus pindah. Soalnya kalau tidak pindah, jaksa menangani perkara langsung, nanti banyak musuh di sana, otomatis kalau jaksa tidak pindah-pindah, tetap stay di satu tempat, maka akan banyak musuh dan berbahaya bagi jiwa dan raganya. Kalau jabatan sandiman itu kan hampir tidak ada yang tahu bahkan. Soalnya sandiman seperti Intel, kalau rekan-rekan tahu, tidak pernah memakai seragam, dan kebanyakan berada di dalam mobil ya kan, itu mengoperasikan mobil untuk antisipasi kayak penyadapan, kayak hacker dan sebagainya kayak gitu, dan juga pencarian informasi. Maka hampir jarang terlihat kinerjanya di masyarakat, walaupun memang kinerjanya sangat padat, akan tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan pekerjaan dan melakukan pengintaian. Jadi walaupun ada orang yang tertangkap karena dia tidak akan dijadikan musuh. Kemudian yang terakhir, banyak yang ditanyakan rekan-rekan, apakah TU bisa jadi pemimpin? Kalau menjadi kepala satker sudah saya jelaskan tadi, tidak bisa. Akan tetapi TU masih berkesempatan menjadi eselon sampai eselon 3. Mungkin ada eselon 2, tapi saya tidak pernah mengerti karena di Kejati sendiri mentok di eselon 3. Untuk tata usaha itu pertama bisa menjadi kaur. Kaur itu kalau nggak eselon 5, eselon 6 ya. Kemudian
Kasubag. Kasubag itu eselon 4. Kasubag, habis itu sama kaur tadi udah, sama KTU. Nah, KTU ini adalah eselon 3. Eselon 3 itu apa? Jabatan yang setara dengan bupati atau wali kota. Akan tetapi kalau KTU ini itu masih memiliki atasan. Atasan KTU siapa? Atasan KTU adalah Kajati atau setara dengan gubernur. Jadi kalau di pemerintahan diibaratkan gubernur adalah Kajati misal, maka KTU ini bisa dibilang sebagai sekdanya. Jadi untuk rekan-rekan yang dari tata usaha, entah itu golongan 2, golongan 3, masih banyak kesempatan untuk berkarir, akan tetapi memang tidak bisa untuk menjadi kepala satker atau satuan kerja. Tapi bisa sampai eselon 3. Eselon 3 kan lumayan. Kalau di luar anggapan sebagai misal kita mengalokasikan diri, menempatkan diri sudah setara dengan bupati. Jadi bagi rekan-rekan yang mau mungkin sampai menjadi KTU, rekan-rekan bisa lanjut belajar dengan giat, menambah relasi, bekerja dengan baik. Kemudian rekan-rekan juga bisa melatih diri dengan ilmu-ilmu yang ada di luar maupun di dalam kejaksaan agar rekan-rekan bisa dipandang baik dan mendapatkan jabatan-jabatan yang rekan-rekan inginkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.